begal mobil, begal partai, ada yang lebih bahaya, begal nasab. Orang yang nggak punya kerjaan, ngurus-ngurus nasab orang lain, ngaku-ngaku ilmiah palalu peang ya. Ilmiah dari mana? Palalu peang. Ilmiah menurut budak-budaknya si pembegal nasab. Kalau Habib Rizik mengistilahkan si pembegal nasab, kalau saya silakan dicek di video-video sebelumnya, suka mengistilahkan apa? Pemburu nasab ya. Si pemburu nasab yang nggak punya kerjaan, nggak tahu punya malu atau enggak ini kelompok-kelompok. Nah, kemudian untuk yang kedua nih, ini yang lumayan seru juga ini. Apa tuh? Itu ada salah satu channel ya yang namanya itu Raden Syair Langit ya, dan itu dikenal atau nama lainnya itu adalah Abah Leuweung Gede ya. Berarti leuweungna gede tak? Abah Leuweung Gede. Abah Leuweung Gede. Raden Syair Langit. Ya. Ahli langit berarti Gus. Atau Allah. Jadi kalau melihat pada ketika ini ya, ketika apa mengonten, jadi di pinggir-pinggirnya itu ada pusaka-pusaka gitu. Waduh. Golok, keris, yang kemudian mana tasbih, segala macam. Apa jangan-jangan beliau itu dukun berkedok tasawuf juga? Itu yang mana? Aduh. Ada ya? Ada itu di akunnya itu Raden Syair Langit. Nanti kita cuplikan lah Raden Syair Langit itu ya. Dan dia itu seringkali mengolok-olok bahkan menjelek-jelekkan para pendukung dari Kiai Haji Imaduddin dengan sebutan misalkan ini orang-orang yang bodoh. Jadi yang pintar itu cuman beliau doang. Ya. Gitu. Atau kalau nggak bodoh ya pura-pura bodoh, pura-pura tuli, pura-pura buta. Gitu. Terus para pendukung Kiai Haji Imad itu juga disebut dengan para pembegal nasab, kemudian buzzer gitu ya. Tuh. Terus para pengacak nasab. Waduh. Pengacak-acak nasab ini. Jadi serem gitulah. Ya. Ya hasil kalau berbicara mengenai tadi ya bahwa para pendukung Kiai Haji Imad ini adalah orang-orang yang bodoh. Ini orangnya. Ini orangnya nih ya. Hitam-hitam gitu. Ya ada pokok penyanyi itu nggak tahu penyanyinya, nggak tahu nyanyiannya itu atau enggak gitu ya. Hasil banyak musik, banyak lagu gitu di ininya di channelnya. Hasil apakah benar sih sebenarnya apa para pendukung dari Kiai Haji Imaduddin atau para pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin itu adalah orang-orang yang bodoh? Sementara kalau kita lihat nih ya komentar dari siapa Profesor Menachem Ali itu salah seorang ahli atau pakar Profesor filologi yaitu ahli manuskrip, pakar manuskrip. Beliau justru sangat mendukung. Jadi kata Profesor Menachem Ali itu ketika ada sebuah data, kemudian data ini hanya dari mereka saja, dari satu golongan saja, maka data itu hanya cukup diyakini oleh dirinya sendiri atau kelompoknya, tidak bisa menjadi hujah untuk orang lain. Sehingga ketika sebuah data di internal ada, kemudian eksternal juga ada, itu justru bisa menjadi hujah bagi orang lain, sehingga orang lain itu tidak bisa membatalkan hujah yang ada pada golongan tersebut. Nah, artinya dari seorang pakar filolog, seorang filolog pakar manuskrip ya, itu dari bahasanya itu mendukung apa yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah, sehingga apakah hal seperti ini bisa disebut bahwasanya orang-orang yang mendukung penelitian dari Kiai Haji Imaduddin itu adalah orang-orang yang bodoh? Karena dari bahasanya itu seakan-akan dirinya lah yang pintar gitu tuh, Gus. Nah, silahkan ini, barangkali ada statement nih dari Gus Faiz ini. Kayaknya Bung Gusti dulu deh. Oh iya. Iya. Kalau yang penasaran, itu. Jadi para pendukung, nggak tahu Ustadz nggak tahu apa itu mah. Jadi kalau apa melihat channelnya itu Tarekat Taifuria gitu ya, di sini nanti dibukakan. Hitam-hitam gitu kan? Ada hitam, ada keris, ada golok segala macam. Satu daripadanya tuh yang tadi ini. kepada kalian
yang lainnya dilarang. Kata-kata bijak. Jadi ada yang kata-kata bijak, ada yang lagu, ada yang Tapi menghina. Ustadz juga bukan ya Ustadz. Ya Allah alam Ustadz atau enggaknya. Kiai juga bukan sih. Dukun. Enggak mau saya ini serius. Atau jangan-jangan dukun gitu kan. Kayaknya bunga gini juga sih dukun juga. Apa jadinya itu? Golongan apa itu orang-orang itu? Gimana itu pandangan dari Nggak tahu. Bung Gusti ini? Oh ngomong yang bodoh gitu ya. Iya ya. Kalau saya pandangan saya di kacamata saya apa orang yang awam ya. Bahkan yang dari jalan lah yang lagi belajar takwa kan asik. Iya, Insya Allah, insya Allah. Amin. Di kaca. Ya saya kan bodoh, cuman saya mengikuti orang-orang cerdas. Bagi saya orang-orang cerdas yang apa yang ngedukung. Berarti sangat salah statement siapa Sair Langit itu Salah, bahwasanya jelas. para pendukung Kiai Haji Mat adalah orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang pura-pura bodoh ya. Berarti sebenarnya dia nggak ngerti juga ini masalah sebenarnya yang di apa namanya lontarkan oleh Kiai Haji Madudi. Kayaknya numpang tenar juga sih. Numpang tenar barangkali. Kayaknya ya, cuman emang kontennya nggak ini sih nggak produktif Berbobot. menurut saya mah ya. Kalau Terus? pencak silat ya debus kayak debus. Ada debusnya ada. Kayaknya debus ya. Kan beliau ada ini ya. Ada gaya Iya sih, debus ya. Pusaka-pusaka gitu ya. Kalau menurut pandangan Gus Faiz gimana itu? terkait statement Raden Sair Langit ya. Ya. Dan sehat Den gitu. Salam saya dari Banten Den. Anda kan dari Ciamis ya. Kita dari Banten nih. Kata Anda juga nggak perlu sopan lah dengan orang-orang yang mendukung Imad. Oh bilang gitu. Bilang gitu. Jadi kita nggak bisa sopan gitu. Oh iya. Jadi kita pakai bahasa Sunda kasar aja untuk dia orang Aing dia gitu. ya betul. Jadi kieu Kang. Kang Raden Sair Langit. Aduh, iya Kang Raden Sair Langit iya sebetulnya mah menutup kebodohan dirinya sendiri gitu Gus. Tapi ketempuan baik kurang gitu. Ketempuan baik kurang kebodohan. Kumaha? Ya apa ya? Kayaknya emang nggak cocok jadi orang yang syiar Islam gitu ya. Sepertinya gitu. Udah jadi dukun aja lah gitu. Iya, emang saya juga agak ngeri sih di belakangnya ada keris dan sebagainya kapak gitu. Kapak 212. Statementnya gimana Gus? Jadi statementnya itu orang-orang yang pendukung Kiai Haji Mat itu orang-orang bodoh ya. Kemudian mereka itu para pembegal nasab. Kemudian acak nasab. Kemudian buzzer, ya kan? Kemudian mereka itu adalah pembenci Duriyah Rasul. Jadi kita ini pengen tahu gitu tuh. Sebenarnya orang-orang yang mendukung Kiai Haji Madudin atau mendukung penelitian dari Kiai Haji Madudin itu, apakah memang seperti itu? Ya. Atau memang mereka memiliki sudut pandang yang lain yang salah satunya kan diantaranya Gus Faiz gitu ya yang mendukung penelitian Kiai Haji Mat lantaran Gus Faiz ini suka ilmu gitu kan, suka pengetahuan. Ya. Kalau menurut saya sih ya sah-sah aja gitu Kang menyebut pendukungnya Kiai Imad itu orang bodoh ya. Mungkin yang pintar itu, yang cerdas itu hanya Akang sendiri gitu kan. Karena Akang sendiri yang bilang pokoknya enggak ada yang pintar. On semua tuh pendukungnya Kiai Imad gitu kan. Walaupun kita on, tapi kita pengen belajar pintar gitu. Kenapa kita mendukung penuh gitu Kiai Imad? Karena kita merasa bodoh gitu kan. Karena kita merasa tidak tahu, tidak punya pengetahuan terkait nasab. Makanya kita mengikuti, mendukung secara penuh terhadap tesisnya Kiai Imad. Karena kita merasa bodoh gitu kan. Kalau secara saya gitu kan. Tapi kalau secara keseluruhan, pendukung Kiai Imad itu menurut saya banyak yang cerdas lah. Gitu kan. Banyak yang cerdas, termasuk tadi itu yang disebut Profesor Manahem gitu kan. Manahem Ali. Profesor masa bodoh sih? Teruji lah profesor kan gitu kan. Wah, sepak terjang keahliannya gitu kan. Meneliti manuskrip gitu. Betul. Makanya ini Mas, kayaknya netizen yang amburadul aja gitu, Gus. Cuman numpang gitu kan. Iya, betul. Cuma bisa kayak gitu doang kali. Iya. Aslinya mah orang-orang yang seperti ini tuh nggak
mesti ditanggapi ya. Sebenarnya males, cuman oke lah gitu buat mengisi aja gitu. Lumayan aja. Lumayan gitu. Kalau misalkan dibandingin juga sama yang lain nggak ada apa-apanya gitu orang yang kayak gini mah. Kan apalagi itu statementnya gitu. Kemudian ini apa ngacak-ngacak nasab misalnya seperti nasabnya Sunan Gunung Jati gitu ya, bahwa di sebagian versi Ya. nasab Wali Songo yang salah satunya adalah Sunan Gunung Jati itu bersambungnya kepada Mbak Alawi. Lalu kemudian kemarin di tanggal 29 Juli ya, 29 Juli itu kan ada pertemuan Mbah Sumasail dia dari beberapa perwakilan keluarga besar Wali Songo yang di situ mendiskusikan membahsumasailkan jalur nasab dari Sultan Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Syarif Hidayatullah itu kemana? Kan salah satu versinya itu ke Balawi, kemudian versi yang lain itu ke Al-Kazimi. Dan ternyata pada akhirnya keputusan sementara itu bersambungnya adalah ke Imam Musa Al-Kazim atau Al-Kazimi. Nah, apakah hal yang seperti ini disebut sebagai pengacak-acak nasab? Kalau menurut saya sih Gus ya. Tapi kayaknya saya lihat juga Kang Raden ini ya, Kang Raden Syair Langit ini bisa menilai sebetulnya gitu kan, bisa menilai lah gitu. Jadi dalam konteks Basul Masail ya, itu kan sudah kita apa? Kita juga kita memandangnya dalam konteks Basul Masail ini udah ada musyawarah di sana. Ya. Jadi nggak sembarangan. Ya, dengan segala argumentasi, manuskripnya segala ya. Betul, semua didukung lah. Bahkan dari berbagai macam pihak, ya kan? Semua mewakilkan, gitu kan? Dan itu berarti kan kumpulan-kumpulan yang serius. Ulama-ulama yang serius di Benda Kerap ya. Itu kan bukan sembarangan berarti Gus, bukan mengacak-ngacak. Kalau mengacak-ngacak secara sepihak, itu kan semua tidak terima gitu. Tapi ini ada usaha gitu, upaya musyawarah di sana kan gitu kan, Basul Masail membahas menuntaskan masalah gitu kan. Sampai terlihat, sampai ketemu masalahnya itu apa. Berarti itu kan sudah banyak ikhtiar di sana, kehati-hatian, tidak sembarangan, tidak mengacak-ngacak gitu. Kalau mengacak-ngacak kan amatiran, gitu kan, arogan gitu kan, statementnya sepihak gitu kan. Tapi ini enggak, kita bermusyawarah. Dari mana kita mengacak-ngacaknya gitu kan? Dan di sisi lain mungkin ya, versi yang Bala itu kan belum 100% benar. Artinya nasabnya Wali Songo ini yang disambungkan kepada Balawi itu kan belum bisa dipastikan 100% kebenarannya. Nah, iya. Artinya barangkali di situ ada semacam semacam kisi-kisi atau hal-hal yang muskil sehingga hal itu tidak diputuskan di Basul Masail itu barangkali Gus ya. Iya. Menurut saya sih kalau jauh banget perbedaannya antara Kang Raden Syair Langit dengan pendukung-pendukungnya Kiai Imad. Kalau pendukung-pendukung Kiai Imad itu tidak sembarangan mengambil keputusan, tidak sembarangan berbicara gitu kan, tidak sembarangan mengolok-olok seseorang gitu kan. Tapi kalau beliau kan asal aja gitu ngomongnya, asal jeplak aja. Kita mah cukup tahu aja lah gitu, cukup tahu orangnya kayak gitu. Karena barangkali bermula dari ketidaksukaan kali ya kepada pihak-pihak yang ada di sisi atau kubu Kiai Haji Madudin barangkali, sehingga hal itu merembet kemana-mana dan muncullah tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Dan statementnya juga tidak rasional Gus, menurut saya Gus. Jadi dia itu bilang katanya kita lihat saja pendukung para muhibbinnya Habib Bahar itu kalau misalkan diundang ceramah itu banyak ribuan orang, puluhan orang datang. Nah itu maksudnya apa gitu kan? Banyaknya golongan itu tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang itu baik. Banyaknya golongan itu tidak bisa menjadi tolak ukur orang itu benar gitu kan? Kayak banyaklah ulama kayak Kibar Siso gitu kan.
ya kan? Ya. Atau yang lain lah gitu, banyak. Jadi satu golongan rimpunan golongan yang besar itu terus bisa kita sebut sebagai orang yang benar. Belum tentu. Jadi banyak belum tentu benar. Nah itu. Sedikit belum tentu salah Nah ya. itu sebetulnya itu yang pola pikir yang cerdas pasti ke sana arahnya. Kalau ini melihat yang banyak pasti bener nih. Gimana? Ih, nggak jelas otaknya itu. Kang. Aduh, mendingan ngopi Kang, kumaha tadi. Nah, mendingan kieu beta Kang, geus lah aing mah. Aduh, payah ya Kang ya. Pendapatnya Bung Gusti ini. Yang mana kan udah dari awal tadi. Yang dukun itu. Ya. Nggak, barangkali ada tambahan gitu. Ya, artinya barangkali ada masukan gitu buat Sair Langit ini. Apa ngajinya harus dibenerin apa gimana gitu. Iya sih, Sampai langit kayaknya ya. Iya sih, intinya belajar ya, mending sama-sama belajar sih intinya. Iya, disebut orang bodoh ya udah Ya, nggak apa-apa kita rumah saja orang bodoh. Kayaknya beliau mau udah berat ke nama kayaknya Raden Sair Langit. Oh iya. Iya lah, udah bobo langit. Ali langit kayaknya beliau. Terus ya kan? Kan kita mah apa gibah dibilangin juga orang gibah. Sudah amat lah ya. Ya udah. Hasil Kita mau mengakui orang bodoh aja ya. barangkali ada tambahan sebelum tutup statement Kayaknya cukup closing. sih. Nah. Nggak usah pacang panjang lah sama orang yang kayak gitu. Panjang ya. Siap, cukup sekian diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan untuk kita semua. Amin. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.